Nah sahabat sekalian, Kak Iman mau bercerita tentang tsunami. Hah? Sumanto? Tsunami. Nah, pada tahun 2004 pernah terjadi bencana besar sekali. Yang di Aceh, Kak? Iya, yang di Aceh. Nah, dalam satu provinsi itu ada satu pulau kecil. Di tengah laut ya, Kak? Ya, nama pulaunya adalah Pulau Semelu. Oh iya, aku tahu. Di pulau itu teman-teman, sahabat sekalian, kakek mereka, nenek mereka selalu bercerita. Cerita apa, Kak? Ceritain aku dong. Mereka bercerita, kakek-kakek mereka bercerita, pada zaman dahulu itu ada sebuah kejadian apabila terjadi air surut. Airnya siapa yang minum? Bukan, ini kejadian alam, air surut, air laut terutama, jauh ke tengah permukaan. Lalu? Semua diminta untuk lari ke tempat yang paling aman. Kalau sekarang ada tulisannya, titik kumpul. Ya, titik kumpul. Kayak itu. Nah, benar. Seperti ini titik kumpul. Lari cepat, secepat-cepatnya. Karena dalam hitungan menit, air itu akan kembali. Begitu cerita nenek moyang mereka. Awalnya mereka nggak peduli, nggak. Karena bencana itu kan datangnya tiba-tiba, nggak ada yang pernah tahu. Tapi pada tahun itu, tahun 2004, tsunami datang, gempa bumi terjadi, betul-betul terjadi apa yang diceritakan sama kakek mereka. Nah, sahabat, mereka begitu melihat apa yang terjadi, ya, wah, ternyata benar. Oh, ayo lari, lari, lari. Tunggu, jangan jauh-jauh larinya, kita lagi cerita. Oh, kirain lari beneran. Enggak lari, lari semuanya. Begitu sampai ke titik kumpul, mereka tinggal menanti, menunggu apa yang terjadi karena sudah ada di tempat paling aman. Disitulah mereka diam. Benar, tsunami datang. Piur. Oh, kok aku yang mati? Lari semua dan mereka satu pulau hampir 100% selamat semua. Nah, sahabat sekalian yang tinggal di bibir pantai harus hati-hati. Gimana hati-hatinya, Kak? Jika melihat tanda-tanda seperti tadi, teman-teman harus segera ambil inisiatif melarikan diri cari tempat yang paling aman. Kalau sekarang sudah ada tanda-tandanya, seperti bunyi sirine tadi yang ketika Kak Iman sampai di titik tertentu langsung bunyi sirine. Lalu baru kita lari. Insya Allah sekarang sih semuanya sudah lebih aman deh. Teman-teman tinggal waspada saja. Ingat, bencana tidak perlu ditakuti, tapi teman-teman harus waspada dan siap. Anak Indonesia harus cerdas bencana. Aku enggak dong. Kenapa? Aku anak monyet. Gitu ceritanya kakak-kakak. Mengubah cerita menakutkan menjadi hal yang menyenangkan adalah trik Iman Surahman Hadi untuk mengedukasi anak-anak. Dan lewat dongeng, Kak Iman mengajak anak-anak memahami kesiapan menghadapi bencana alam. Tak hanya menghibur, dongeng tentang mitigasi bencana juga ternyata bisa langsung diserap oleh anak-anak. Karena itulah sejak tahun 2004, Kak Iman berkeliling Indonesia. Tak hanya ke daerah rawan bencana, pria asal Kuningan tahun 1976 ini juga menguatkan anak-anak korban bencana alam. Misinya, dongeng bisa mencerdaskan anak-anak Indonesia untuk menghadapi bencana. Wah, pasti sahabat di rumah dan juga teman-teman yang ada di rumah saya ini seneng banget ya dengerin cerita dari Kak Iman. Kita semua jadi paham soal persiapan menghadapi bencana tsunami. Nah, sekarang kita lanjut lagi main. Soalnya Kak Anto yang lempar dadu selamat. Waduh, oke. Nah, ini dia nih. 1, 2, 3. Ya. Aman, 3 ya. Beda tipis, beda tipis. Oke, kita hitung ya. Ya, 1, 2, 3. Oh. Wah, kalau di situ apa tuh? Coba digambarkan tuh, Kak. Wah, ini ada gambar lagi banjir nih, Kak Mai. Oh, nah mungkin bisa dibantu jelaskan ke sahabat di rumah. Nih kalau di kotak itu ada banjir, ada orang tangannya gitu, tolong gitu. Sebenarnya 3 langkah apa yang harus dilakukan oleh sahabat di rumah
saat terjadi banjir bandang mungkin ya. Ya. Kayaknya Baik. aku pengen sekalian peragain juga deh Kak Mike. Boleh kan? Boleh. Boleh dong. Boleh dong. Oke, Sini dong. oke di sini Ya. ya. Nah, kalau banjir itu bahayanya adalah korslet atau arus pendek. Tandanya untuk menghindari terjadi kebakaran, kita harus matikan listrik dan saluran gas. Berarti Gimana tuh? misalnya, ini kotak listrik ya. Ya. Tek, terus habis ini saluran gas. Set set set. Peng. Baik Gus, Serina ya. Kedua Kak. Kedua itu kan kita harus menyelamatkan diri nih, karena sedang banjir nih. Nah, kita harus evakuasi, tapi kita harus bawa tas siaga bencana. Tas siaga. Kamu kan bukan Iya, tadi bawa. tadi aku bawa. Nah, ambil dong. Oke. Kita lihat isinya. Ayo. Nah, wih. Oh, isinya apa nih? Kita lihat nih. Oke. Wah, ini cocok nih. Nah, Pertama apa sih Kak? harus ada kotak pertolongan pertama atau Oke. kotak P3K. Wah, ada jaket. Jaket. Nah, ini Oh juga iya, bisa nih. Ada HP juga sahabat, ya kan Kak? Betul sekali. Nah, HP itu buat apa nih Kak? Nah, tentunya kayak tadi ya, bahwa kita harus bisa menghubungi seseorang atau baik itu anggota keluarga kita, kerabat terdekat, untuk bagaimana kita bisa menyelamatkan diri, mencari bantuan. Lalu apa lagi yang harus ada di tas itu? Nah, untuk tas siaga bencana itu juga misalnya harus bawa senter untuk penerangan, korek api yang mungkin ditaruh di tempat yang kedap air ya, gitu. Atau juga lighter, atau juga jangan lupa bawa uang tunai. Oh iya. Nah, itu kan kalau misalnya kita ada kebutuhan sesuatu ya kita harus siap nih. Mungkin aja listrik mati nggak bisa pakai ATM. Iya, iya. Gitu atau apa. Bener juga. Gitu. Berarti Dan- artinya setiap rumah wajib menyiapkan tas bencana ini? Wajib. Sigap bencana. Apalagi kita wilayahnya kan selalu rawan bencana ya Iya, di iya, Indonesia. iya, iya. Nggak ada yang bebas ancaman bencana. Oke, dicatat ya sahabat di rumah ya. Baik, terima Nah. kasih Serina, terima kasih. Oke, sekarang giliran Kak Nina. Oke, kita lempar lagi. Oke. Tadi kan cuman ya dapat angka 2 ya. Tadi 2 ya, siapa tahu sekarang 6 ya. Lempar dadunya. Wow. Bapak orang baik itu selalu dijawab ya. Silakan. Dari 2 ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia baca tuh apa tuh? Wah, agak serem ya, ini ada tanah longsor yang sering juga terjadi di Indonesia. Betul. Jadi karena tanah longsor ini salah satu bencana alam yang sering kali terjadi di Indonesia, makanya kita harus tetap waspada ya. Iya, tetap Oke. waspada dan hati-hati. Baik, terima kasih Kak Nina. Terima kasih. Sekarang giliran Aku Serina. Kamu udah gak sabar aja. Iya, Silakan. Oh. Tuh, diambil Oke. dadunya dulu. Aku ambil Kamu di dadunya kotak ya. berapa sih tadi terakhir ya? Tadi aku terakhir di kotak nomor 7 tuh 7. konyak. Semoga Silakan, lempar dapat. dadunya. Oke, 1, 2, 3. Oke, Dapat 4 ya. Tadi aku habis dari kotak nomor 7, 7. berarti 1, 2, 3, 4. Dapat apa tuh? Oke, ini ada aku ditolong saat keadaan darurat. Senangnya. Oke, tadi aku mau tanya deh Kak, kalau misal kita dalam keadaan darurat itu, apa yang harus kita lakukan? Karena biasanya kan kita panik nih. Kayak misal kalau ada gempa, aku kan suka panik juga nih Kak. Jadi apa nih yang harus aku lakuin? Kamu nanya ke siapa? Ke kantor. Saya tadi mau tergerak untuk jawab gitu loh. Oke. Nah, jadi untuk Kak Serina, pertama memang walaupun biasanya gampang diomongin, tapi sebenarnya tetap tenang dan jangan panik itu sangat krusial. Gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa terperangkap di reruntuhan gitu dan lain-lainnya, kita tetap tenang dan jangan panik karena kita harus menyimpan energi kita. Kita harus menghemat gitu. Menunggu bantuan pertolongan yang menyelamatkan kita. Lalu yang kedua, jika kita terjebak nih gitu. Nah, Kak Serina harus cek dulu kondisi badan kita kayak gimana. Berarti Ada luka-luka atau enggak, ada patah tulang atau karena kadang-kadang kita saking paniknya nggak ngerasa nih, Iya. wow, ternyata padahal kita ada luka-luka yang bahaya yang harus kita tangani terlebih dahulu. Gitu. Nah, terakhir nih, kalau misalnya kita terjebak, teriak minta tolong itu akan menghabiskan energi kita. Jadi usahakan bagaimana kita bisa mengeluarkan bunyi-bunyi atau suara yang kemudian bisa orang-orang bisa mendengar. Misalnya ada pipa besi yang bisa kita kemudian ketuk-ketukan gitu.
atau hal lain yang sehingga orang-orang bisa mengetahui ada sesuatu yang sedang hidup dan harus diselamatkan. Gitu. Oke, wow. Terima kasih buat Sherina. Silakan Kak Anto juga terima kasih buat penjelasannya. Terima kasih. Jadi tadi ngetuk-ngetuknya tuh bisa kayak menjentikan jari juga bisa ya. Iya. Yang penting Yang bunyi-bunyian penting lah ya. kedengeran ya. Gitu. Ya, asal kedengeran begitu. Oke, sekarang intinya jangan panik ya sahabat. Dan tetap tenang, karena kita perlu energi untuk bisa menyelamatkan diri. Betul ya? Nah sekarang giliran Kak Iman. 6 lagi. Semoga. Waduh. Oke, siap? Siap. Lempar dadunya. 17. Wah! 6 lagi kan? 6 lagi. Emang dua orang baik ya. Keren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Apa ini? Wah. Apa lagi? Setiap Kak Iman. Ada apa ini? Aduh. Hah? Kurang berhati-hati dengan bara api yang menyebabkan kebakaran. Pantesan nyala. Nah, pantesan nyala ya. Makanya kita harus berhati-hati ya Kak ya. Betul, harus berhati-hati. Oke, terima kasih Kak Iman. Makanya sahabat, diingat ya, kita harus hati-hati saat melakukan sesuatu yang berhubungan dengan api. Tapi Dan nanti juga- kita akan kembali lagi dengan ular tangga mitigasi bencana. Tapi sekarang kita minta Sherina untuk kembali bernyanyi. Tetap di Mana Cara Luar Biasa. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one built from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet on the screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like the 4th of July. Baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go oh, 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 as you shine across the sky, sky, sky. Baby, you're a firework. Come on, let your colors burst. Make 'em go oh, oh, oh. You gotta live it more than know oh, oh. Dibaca dulu deh. Aku merasakan ruangan bergoyang kencang. Waduh. Jadi ini apa sih pesan yang ingin disampaikan buat sahabat di rumah, Kanina? Tapi yang paling cepat dilakukan adalah seperti ini. Berlutut dan melindungi kepala kita.